Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitria R dengan NIM 20500119026 akan menampilkan video micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Silahkan kepada Rika. Untuk mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan mengabsen ya kehadiran dari adik-adik semua. Baik, Kak. Yang pertama, Rika Sri Wulandari. Hadir, Kak. Fasa Trofia. Hadir, Kak. Fatimah Zahra. Hadir, Kak. Wahdania. Hadir, Kak. Budi. Sakit, Kak. Mari kita doakan Budi ya bersama-sama. Semoga besok Budi bisa belajar lagi bersama kita. Baik adik-adik, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Jadi pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul dan belajar kembali untuk mata pelajaran biologi di kelas kita ini. Begitupun salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah seperti saat ini. Oleh karena itu, jangan lupa untuk bersalawat ya adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, ada yang masih ingat tidak materi pembelajaran yang lalu? Silakan Naila Sari untuk menjawab pertanyaan dari ibu yang tadi. Jadi pembelajaran lingkungan yaitu mengenai aktivitas pada makhluk hidup. Ya, baik. Selain itu, ibu masih mau bertanya nih kepada adik-adik semua. Apa macam-macam dari pola hereditas? Ada yang bisa? Saya, Ibu. Nah, silakan Pak Satrofia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pola-pola hereditas ini terbagi atas 4, yaitu berkenaan dengan pautan gen, pindah silang, gagal berpisah, dan juga untuk gen letal. Mungkin saja kemudian kepada Ibu. Nah, benar ya apa yang dikatakan oleh teman-temannya dari pembelajaran pekan lalu mengenai pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Oleh karena itu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Baik adik-adik, pada hari ini kita akan belajar mengenai pola-pola hereditas pada manusia. Oleh karena itu, harapan kakak ke depannya kita dapat menganalisis penentuan jenis kelamin, kemudian kita dapat menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana golongan darah, kemudian bagaimana penyakit menurun pada manusia dan menyajikan pola-pola hereditas pada manusia. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan memberikan yel-yel kepada adik-adik semua. Tolong perhatiannya ya. Iya. Jika kakak mengatakan 1 kali beri semangat, katakan ye. 2 kali beri semangat, ye ye. 3 kali beri semangat, ye ye ye. Beri semangat, ye. Sudah jelas? Iya, Kak. Nah, oleh karena itu marilah kita praktikkan sekarang juga. 1 kali beri semangat, ye. 2 kali beri semangat, ye ye. 3 kali beri semangat, ye ye. Nah, pada pembelajaran pola-pola hereditas pada manusia, kita bisa melihat di kehidupan kita sehari-hari. Tahukah kalian apa sih jenis golongan darah dari adik-adik semua? Tahu. Nah, kemudian kalian pernah tidak melihat seseorang yang berwarna tubuhnya berwarna putih semua? Ada yang tahu apa itu? Jadi albino ini merupakan salah satu penyakit menurun yang ada pada manusia. Nah, selain itu ada pula penentuan jenis
oleh sepasang kromosom, yaitu ada X dan Y. Jadi kakak mau tanya nih, apa sih yang menentukan jenis kelamin pria? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Nabila, jenis kromosom apa itu? XY Bu. Ya, benar. Kemudian ada yang tahu tidak untuk penentuan jenis kelamin wanita? Kromosom apa itu? Saya Bu. Coba Fatimah Al-Zahra. XX. Marilah kita berikan apresiasi lagi kepada teman-temannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi kelompok. Jadi, kakak akan membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana kelompok yang pertama akan membawakan nanti materi mengenai golongan darah, dan untuk kelompok kedua kakak akan memberikan yang akan dipresentasikan yaitu penyakit menurun. Jadi di sini kakak akan membagikan sticky note. Jadi masing-masing dari kalian anggota kelompok kalian akan menuliskan hal-hal yang penting, kemudian nanti saat presentasi ditempelkan di papan tulis. Paham? Paham, Kak. Nah, selanjutnya kakak akan membagikan referensi berupa literatur mengenai golongan darah dan penyakit menurun pada manusia. Kakak akan kirimkan di grup kelasnya ya. Oke, Kak. Jadi adik-adik, waktu untuk diskusi kelompoknya sudah selesai ya. Kakak persilahkan kelompok 1 dalam materi golongan darah untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan membawa sticky notes-nya ke depan, kemudian dijelaskan kepada teman-temannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 yang membahas mengenai golongan darah. Saya persilahkan kepada rekan kelompok saya Fatimah Zahra Alwi untuk memaparkan materinya.
berkaitan dengan golongan darah dan materi penyakit menurun. Selanjutnya, kakak akan memberikan kesempatan kepada salah satu kelompok untuk bertanya ke kelompok temannya yang naik menjelaskan tadi. Ada yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Ya, baik, silahkan Nurul Rahma dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya di sini tadi telah dijelaskan oleh pemateri mengenai albino. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika seorang albino itu menikah dengan wanita normal? Bagaimana keturunannya nantinya? Baik, alihkan ke kakak. Pertanyaan dari kelompok 1 mengenai bagaimana keturunan albino jika seorang wanita menikah dengan pria albino. Bagaimana dari kelompok 2? Siapa yang ingin menjawab? Kak. Ya, silakan Nabila Rakika untuk menjawab pertanyaan dari Nurul Rahma. Jadi, jika pria albino menikah dengan wanita normal, maka kemungkinan anaknya akan menjadi carrier, membawa sifat albino tersebut ada pada anaknya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi diskusi kelompok dengan materi golongan darah dan penyakit menurun dari kelompok 1 dan 2. Oleh karena itu, mari kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, kakak akan memberikan kesempatan kepada perwakilan satu orang untuk menjelaskan kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Ada yang bisa? Saya, Ibu. Silahkan Hadra untuk menyimpulkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, yang dapat saya simpulkan berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini terkait pola-pola hereditas pada manusia, kita mempelajari ada 3, yaitu penentuan jenis kelamin, golongan darah, dan penyakit menurun. Untuk penentuan jenis kelamin, untuk menentukan jenis kelamin seseorang itu berdasarkan kromosomnya, di mana untuk menentukan jenis kelamin ini berdasarkan kromosom X dan Y. Untuk laki-laki, di mana kromosomnya itu XY, dan untuk perempuan itu kromosomnya XX. Untuk golongan darah, nah golongan darah ini ada beberapa jenis golongan darah, yaitu golongan darah O, golongan darah A, golongan darah AB. Dan untuk penyakit menurun, ada pun beberapa contoh penyakit menurun pada pola-pola hereditas pada manusia, yaitu ada albino, di mana semua bagian tubuhnya berwarna putih. Ada juga polidaktil, ada juga bradidaktil. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan ya Kak. Ya, itulah tadi jawaban dari Hadra mengenai kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kita. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit penguatan terkait hal-hal yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu pola-pola hereditas pada manusia. Jadi yang pertama tadi untuk penentuan jenis kelamin, sudah benar yang dikatakan oleh Hadra bahwa jenis kelamin ini dipengaruhi atau ditentukan oleh kromosom, di mana ada kromosom X dan kromosom Y. Adapun kromosom X ini yaitu XX untuk menentukan jenis kelamin wanita atau perempuan, dan kromosom XY untuk laki-laki. Nah, selanjutnya jumlah kromosom dalam tubuh manusia itu ada 23 pasang. Nah, 22 pasang kromosom itu untuk kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom untuk kromosom seks. Selanjutnya untuk golongan darah tadi mungkin dilupakan oleh Hadra, di situ ada golongan darah B. Jadi AB, A, B, dan O. Selanjutnya untuk penyakit menurun, selain albino, kemudian ada bradidaktil, polidaktil, ada juga thalassemia. Mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan kali ini. Jadi sebelum kakak menutup pembelajaran kita pada hari ini, kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik semua, di mana tugasnya juga tadi sesuai sama hal-hal yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kelompok pertama kakak akan berikan tugas untuk membuat mind mapping mengenai golongan darah, dibuat semenarik mungkin dan hal-hal yang penting saja yang dimasukkan dalam mind mappingnya. Begitupun kelompok 2 untuk sifat-sifat atau penyakit menurun pada manusia. Oleh karena itu juga kakak akan mengirimkan link video mengenai materi kita hari ini dan tugas yang akan kalian kerjakan ke depannya. Kakak berharap adik-adik tetap mempelajari materi pembelajaran hari ini agar ke
kedepannya adik-adik tidak lupa dengan apa yang kita pelajari